skip. Andiana, sebentar. Nah, Andiana. Nah, kenapa Arthur? Iya, Bu. Tadi main ada jawabannya nggak gitu? Aduh, Bu. Oh, Ini enggak. nggak ada. Oh iya. Oh, saya lihat ini. Min 2B1. Min 9 tambah 16. Setelah diobekkan, pasti ketemunya baris 0 ya, kalau Anda begini. Oke, selain Arthur ada yang nemu jawaban nggak? Selain Arthur, semuanya nggak ketemu, kecuali Arthur. Saya, Bu. Dika juga nggak ketemu ya, Dika ya. Iya, Bu. Tadi Sintauli dapat nggak, Sintauli? Nggak dapet, Bu. Saya cari pakai yang rumus perdeterminan itu juga, determinannya juga dapat 0, Bu. Jadi matriksnya singular, Bu, kalau menurut saya. Oke, berarti Anda sudah tahu ya bagaimana mencari determinan matriks 3x3 gitu ya. Oke. Sekarang terima kasih Andiana share screen-nya. Sekarang Arthur, punya Arthur yang di-share coba. Ini gimana? Bu, ini gimana ngembaliin? Iya, Bu. Sebentar, Bu. Ngembaliin ya. Stop presenting bisa nggak? Udah, Bu. Nah, udah. Arthur. Oh, Arthur juga belum belum share, belum pernah share ya Arthur ya. Nah, selain tadi dua nomor tadi yang sama Nur Andiana ditanyakan, silakan yang lain kalau ada yang bertanya Berapa, Bu? kesulitan tentang sudah tinggal Anda share aja yang PDF-nya. Aduh, di for landscape bisa nggak, Arthur? Bisa, Bu. Bisa, gitu. Oke, ya. Blur ya. Iya, Bu. Dari yang atas coba Arthur. Nah, dari yang pertama. Nah, soalnya juga beda kok. Punya Arthur baris ketiganya min 429, punyanya Nur Andiana min 42, min 9. Ayo yang benar soalnya apa? Ade, iya. Iya. Oh, Arthur yang keliru memindahkan negatif ya. Ya, lupa di sini. Nah, hati-hati kejadian ini, hal ini tuh sering saya temukan pada saat Anda kuis maupun ujian ya. Jadi di soalnya apa, pas ngerjain itu salah plus minusnya ke bawahnya salah ya. Jadi kejadian ini tuh beberapa kali lah saya temukan ya pada saat kuliah aljabar Oh linear. iya kan, udah aduh salah. Iya ya, negatifnya kurang sedikit aja, ke bawahnya jadi keliru. Oke, selain yang ini, Arthur ada yang ingin ditanyakan enggak? Semua oke? Nggak ada. Oke, silakan stop share. Kurang apa? Kurang banyak soalnya. Teliti aja lagi. Oh, kurang teliti aja lagi. Oke, yang lain udah oke ya? Oke, Bu. Oke, kalau sudah oke kita mulai masuk ke determinan.
tadi Sintauli sudah tahu ya cara mencari determinan. Sebetulnya sudah pernah dikasih ya waktu SMA ya. Sudah pernah dikasih waktu SMA cara perhitungan determinan. Kita akan mengulang kembali, mungkin bisa agak cepat kalau di determinan, kalau sudah pernah diterima waktu SMA ya. Oke, yang Anda tahu itu adalah determinan matriks berukuran 2x2 ya. Ini Anda sudah tahu. Kemudian 3x3 juga sebetulnya sudah pernah diberikan pada waktu SMA. Saya nggak tahu pakai apa Anda. Sintauli, nyari determinannya. Pakai nanti dia dikali sama adjoinnya, Bu. Yang Dikali adjoin berarti kofaktor ya? iya, Bu. Kofaktor ya? Oke, ya. Itu juga akan diberikan di kuliah ini. Jadi, salah satunya dengan menggunakan itu. Ya. Nah, ini yang 2x2, saya ambil dari bukunya Anton Roers yang bahasa Inggris ya. Ini kan klasik banget. Jadi, matriks A-nya entry-nya adalah ABCD gitu ya. Kemudian katanya dia ada inverse-nya hanya jika AD min BC-nya sama dengan 0. Nah, ini determinannya adalah ini ya. AD min BC. Kalau 2x2 gampang. AD min BC adalah determinan dari matriks A ya. Nih, udah ada di sini ya, gampang. Kemudian ini rumus inverse-nya. Jadi kalau Anda punya matriks 2x2, kalau dia ditanyakan invertible atau bisa diinverskan atau tidak, Anda cukup cek determinannya berapa ya. Kalau determinannya sama dengan 0, berarti ini matriksnya tidak invertible. Atau tadi kalau bahasanya Sintauli, salah satu istilahnya adalah matriksnya adalah singular ya. Singular tidak punya inverse. Ya, single ya, jadi sendirian, nggak punya teman. Kalau yang punya inverse berarti non singular, berarti tidak single gitu ya. Jadi yang non singular itu determinannya tidak sama dengan 0. Bahkan negatif pun boleh ya. Nah, yang tadi disebutkan oleh Sintauli dengan menggunakan adjoin itu namanya metodenya adalah kofaktor. Ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor ini memanfaatkan minor ya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung ke soal aja. Nah, ini ya. Misalkan soalnya ini, kofaktor itu adalah C yang ini ya. C adalah negatif 1 pangkat I plus J dikalikan MIJ. Jadi, kofaktor itu tergantung dari kofaktor baris keberapa, kolom keberapa gitu ya. Jadi kalau yang ini ditanyakannya adalah C13 dan C21 ya. Tadi rumusnya saya pindahin ke sini aja. CIJ adalah min 1 pangkat I plus J dikalikan minor IJ gitu ya. Jadi kalau C13 ini adalah min 1 pangkat 1 tambah 3 kali minor 13. C21 adalah min 1 pangkat 2 tambah 1 kali minor 21. Nah, sekarang minornya itu apa? Nah, minornya adalah ini, MIJ. Ya. Oh, ini salah rumus minornya. Ntar. Minornya ini adalah determinannya. Ya, benar, betul. Ya. Minornya adalah determinannya, jadi M. Saya ngerjain kan di sini. Oh, saya ngerjain di sini, udah saya tulis. Baik, betul. Ini udah saya tulis ya. Ternyata udah saya tulis. Terserah, Anda mau saya nulis live atau Anda mau saya ngejelasin dari yang udah ada di sini? Jelasin aja Bu, biar gampang.
jelasin aja. Jadi saya nggak usah coret, saya nggak usah nulis ulang dari sini ya. Ya, Bu. Saya ngebahas dari sini aja. Jadi ini kofaktor ke IJ itu rumusnya CIJ, min 1 pangkat I plus J. Kemudian MIJ-nya adalah determinan AIJ. Ini dulu saya bikin waktu pertama kali ngajar ini, terus saya masih belum punya pen gitu ya. Jadi saya ngerjain dulu di kertas lain, terus saya foto gitu. Nah, kofaktor ke 13 itu C13, jadi Anda tinggal ganti I-nya 1, J-nya 3 gitu ya. Kemudian MIJ-nya adalah determinan A13. Nah, MIJ itu determinan A13. A13 adalah submatriks yang merupakan matriks A ini kalau kita menghilangkan atau menghapus baris ke-1 yang ini ya, kolom ketiga. Jadi matriksnya kita punyanya 2, 4, 0, 2 ya. Ini saya detailkan di sini. Jadi saya hapus baris ke-1, kolom ketiga saya hapus, jadi sisa 2, 4, 0, 3. Ini adalah matriks A13 ya. Nah, kalau udah 2 kali 2 kan Anda tinggal gampang nyari determinannya. Tinggal 2 kali 2 dikurangi 4 kali 0 gitu kan ya. Hasilnya adalah 4. Jadi minornya itu adalah 4. Jadi kofaktornya adalah min 1 kalikan min 1 pangkat 4 berarti 1 dikali 4. Jadi 4. Ini kofaktornya 4 ya. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa memperoleh C21. Kalau C21 berarti matriks A21-nya adalah menghilangkan baris kedua kolom pertama. Berarti matriks A21 adalah isinya 5, 0, 2, 0 ya. Nah, 5, 0, 2, 0, determinannya itu 0. Makanya kofaktornya juga 0. Gitu ya. Nah, itu cara menghitung minor dan kofaktor. Nah, selanjutnya, si kofaktor-kofaktor tadi, CIJ tadi, kita bentuk menjadi sebuah matriks ya. Sebuah matriks, jadi kita susun CIJ berdasarkan baris C1 sampai CIN gitu ya, C1N sampai CNN. Nah, ini terbentuk matriks kofaktor. Oke, berukuran N kali N. Nah, transpose dari matriks kofaktor ini dinamakan dengan adjoint dari matriks A yang tadi disebutkan oleh Sintauli. Ya, jadi adjoint dari sebuah matriks itu adalah transpose dari matriks kofaktornya. Tadi kan kofaktor itu tuh isinya angka, nih ya angka ya. C13 ini angka, C21 ini angka, jadi angka-angkanya nanti membentuk matriks, namanya matriks kofaktor. Terus kalau ditransposkan, itu terbentuk matriks join. Nah, karena Anda sudah menemukan matriks, apa tadi? Matriks adjoint, ya, matriks adjoint. Jadi kita bisa menghitung determinan matriks A dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Jadi ekspansi kofaktor itu bisa dilakukan sepanjang baris atau sepanjang kolom. Jadi misalkan gini, saya misalkan memberikan soal, hitung determinan matriks berikut gitu ya, dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris atau kolom yang Anda inginkan. Nah, kalau misalkan soalnya seperti itu, maka tentu saja jawaban Anda dengan yang lain tuh bisa berbeda ya. Bisa yang menggunakan ekspansi baris ketiga, misalkan gitu. Bisa yang menggunakan ekspansi kolom kedua gitu ya. Jadi itu nggak seragam. Nah, kalau saya minta sudah ekspansi baris kesekian atau kolom kesekian, berarti Anda sudah tidak bisa memilih lagi ya. Kalau sudah tidak bisa memilih, berarti lakukan seperti sesuai dengan yang saya minta di soal. Tapi kalau misalkan saya membolehkan Anda menggunakan yang Anda inginkan, ekspansi
baris atau kolom yang Anda inginkan, maka Anda bebas memilih. Ya, jadi kalau misalkan ekspansi baris, maka Anda perhatikan di sini yang berubah, ini ya, ini adalah C-nya ya, CKJ. CKJ. Jadi yang berubah nanti itu adalah indeks kolomnya gitu ya. Nah, kalau misalkan sepanjang kolom ke T, ini I ya. Yang berubah adalah indeks barisnya. Nah, kalau lebih pasnya, kita lihat contohnya. Misalkan ini matriksnya sama nggak dengan yang tadi? Beda ya. Tentukan determinan matriks dengan menggunakan ekspansi ekspansi kofaktor sepanjang baris kedua. Berarti yang ini. Ya. Nah, yang ini berarti kita sepanjang ini. Nah, kalau sepanjang ini kebaca nggak? Nah, sepanjang baris kedua. Berarti dia A2J, C2J. Berarti duanya tetap kita stay di baris kedua ini. Ya, yang berubah-ubah hanya J-nya saja, indeks kolomnya saja ya. Nah, A kecil itu apa? A kecil ini adalah nilai dari entry matriksnya. Jadi ini nanti berjalan kan jadi A21, C21 tambah A22, C22 tambah A23, C23 gitu ya. Nah, A21 berarti yang ini 6, A22 berarti 7, A23 berarti min 1. Yang kofaktornya dicari menggunakan yang tadi, minor tadi ya. Nah, pertama katanya kita perlu mencari nilai kofaktor C21. Bentar ya. Ya, kita perlu mencari kofaktor C21, C22, dan C23. C21-nya langsung pakai determinannya boleh ya, nggak usah cari minornya lagi. Jadi determinan submatriks A21 menghilangkan baris kedua kolom ke-1 ini. Hilang, berarti isinya adalah min 23, 14 ya, cocok ini. Dihitung determinannya adalah min 8 kurang 3, min 11 kali min 1, jadi 11. Kemudian yang C22-nya, submatriks A22 adalah menghilangkan baris kedua, kolom kedua ya. Jadi isinya adalah 13 min 34. Yang ini determinannya adalah 4 tambah 9, 13 dikali 1 sama dengan 13 ya. Untuk yang C23, submatriks A23-nya adalah menghapuskan baris kedua, kolom ketiga. Jadi 1 min 2, min 3, 1. Yang ini determinannya adalah 7. 1 dikurang 6, min 5. Dikalikan min 1, hasilnya 5. Ya, dengan demikian determinan A adalah A21, 6, ini, kali C21 11 tambah 7 kali 13 tambah nggak kelihatan min 1 kayaknya kali 5 ya, hasilnya adalah gede 152. Nah, dengan cara yang serupa Anda bisa memperoleh determinan A, harusnya nilainya sama dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama ya. Jadi kalau sepanjang kolom pertama, nanti yang tetap ini adalah indeks kolomnya. Misalkan ini I1 gitu ya, karena kolom pertama. Kemudian ini CI1 ya. Jadi I-nya berjalan dari 1 sampai 3. Jadi ini adalah A11, C11 tambah A21, C21 ditambah A31, C31 gitu ya. Jadi yang berjalan adalah indeks barisnya. Oke, nah ini ada irisan
A21 dan C21 ya. Jadi sama dengan yang soal yang pertama. Nah, ini adalah tipe soal yang pertama di mana saya memberikan perintahnya gitu ya, ekspansi kofaktornya sepanjang baris yang mana, kolom yang mana gitu ya. Oke, sorry. Silakan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya. masih nggak paham yang D, Yang mana? Inikah? Determinan lain yang kedua, yang setelahnya itu. Inikah? Lain Bu, maksudnya yang setelah 3 ini. Ini yang ini. Ya, ya. Yang nomor B. Ya, Atau Bu. yang ini? Yang B, Bu, yang nomor B. Ya, itu. Oh, yang B. Nah, kalau yang B, ya, yang akan ekspansinya sepanjang baris ya. Jadi saya nyoretnya gini kalau yang A. Sepanjang baris ini ya. Kedua ya kan. Nah, jadi yang tetap itu adalah, karena baris kedua, yang tetap adalah indeks 2-nya itu tetap, terus yang jalan adalah kolomnya gitu ya. Jadi di sini jalan A21, A22, A23, kan baris kedua ya. Jadi akhirnya jalannya adalah A2J, C2J, A21, C21, A22, C22, A23, C23. Nah, kalau sepanjang kolom, sini Anda punya entry kan 11, ya, baris pertama kolom pertama, 21, dan 31. Jadi ini A11, C11, A21, C21, A31, C31. Kalau Anda tidak bisa membentuk sigma ini nggak apa-apa. Ya, yang penting ininya benar. Gitu ya. Itu kalau kolom pertama. Sekarang contoh lagi, misalkan saya minta ekspansinya sepanjang kolom ketiga. Yang ini, ya. Berarti determinannya ini nanti, yang ini kan C13, ya. C13, C23, C33. Berarti Anda tulis aja nih, A13, C13, A23, C23, tambah A33, C33. Gitu aja. Kalau Anda nggak bingung notasi sigmanya, langsung aja di elemen-elemen yang di entry-nya. Ini elemen baris 1 kolom 3, baris 2 kolom 3, baris 3 kolom 3. Berarti A13, A23, A33. Itu ya, contoh yang kedua. Sekarang, kalau saya mintanya sepanjang baris ketiga, ini adalah entry A berapa? Kalau baris ketiga, A berapa ini? A31. Ya, A31. Terus A32. 32. Terus A33 ya. Nah, ya gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda bingung notasi sigmanya, langsung aja ke uraian ininya. Ya, gitu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Makasih, Bu. Ya, ya. Silahkan jika ada yang lain yang bertanya. Bu, jadi kalau saya nggak pakai ngitung minornya satu-satu gini, boleh Kak Bu? Boleh ya. Jadi Anda tulis langsung dia determinan gini. Kalau Anda mau ngitung minornya satu-satu juga boleh. Hitung dulu minornya gitu, determinannya satu-satu juga boleh. Mau langsung juga boleh ya. Oke, sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup, saya ke sini. Cukup ya. Nah,
hari Jumat lalu, di akhir pertemuan, saya meminta Anda untuk membaca sendiri ya, apa itu matriks diagonal. Oh, sorry, saya ke sini aja. Apa itu matriks diagonal? Kemudian apa itu matriks segitiga? Dan apa itu matriks simetris? Saya minta ini ya. Ya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, apa itu matriks diagonal? Matriks yang dalam apa namanya? Yang diagonal utamanya itu tidak bernilai 0, Bu. Tapi elemen lainnya bernilai 0. Tidak bernilai 0 sama sekali kah? Atau salah satunya boleh 0? Ini saya punya yang A kecil ya. Ini katanya 0 semua ya. Sama yang B kecil. Mana yang matriks diagonal? Yang A, Bu. Yang A. Yang B? Bukan. Yang B juga, Bu. Yang B juga. Ya. Jadi, yang terpenting matriks diagonal itu adalah tidak semua elemen atau tidak semua entry di diagonal utama. Mana diagonal utama? Diagonal utama tuh yang ini ya. Gini ya. Tidak semua entry di diagonal utamanya 0. Kemudian, entry di luar diagonal utama itu harus 0. Ya. Jadi yang lainnya, yang ini, yang di luar diagonal utama ini mutlak 0. Harus 0. Ini juga harus 0. Tapi, oh ini kurang 0 ya 1. Tapi, yang di diagonal utama, tidak boleh semuanya 0. Ya, apa yang terjadi kalau di luar diagonal utama 0, kemudian di diagonal utamanya juga semuanya 0. Jadi matriks apa ini? Jadi matriks 0, Bu. 0 ya. Nah, jadi kalau di diagonal utamanya semuanya 0, kemudian di luar diagonal utamanya juga 0, jadi Anda terbentuk matriks 0. Tapi kalau di diagonal utamanya tidak semuanya 0, kemudian di luar diagonal utamanya 0, maka Anda punya matriks diagonal. Ya. Yang paling menyenangkan, yang paling menyenangkan dari matriks diagonal itu apa? Yang paling menyenangkan dari matriks diagonal itu adalah kalau misalkan saya punya D-nya adalah matriks diagonal gitu ya, D1, kemudian 0 gitu ya, 0, 0, D2, 0, ini sampai ke bawah gitu, 0, ke bawah, 0 gitu ya, sampai saya punya DN misalkan di sini. Saya nggak tahu N-nya, Anda bisa sembarang N kali N gitu ya. Nah, yang paling menyenangkan adalah D pangkat sebuah matriks, Anda bisa hitung ya. Ini langsung aja entry-nya dipangkatin. DN pangkat K. Yang lainnya nih 0. Ini ya. Nah, akibat dari sini, Anda bisa menghitung begini. Inverse-nya 1 per D1, 0, 0,
D2, 1 per D2, 0, 1 per Dn. Asalkan apa? Asalkan DI tidak ada yang 0. Ya. Jadi khusus untuk jika semua elemen diagonal utamanya tidak sama dengan 0, Anda bisa menghitung inverse-nya langsung. Pasti dia invertible. Ya, matriks diagonal yang diagonal utamanya tidak semuanya 0, pasti invertible. Gitu ya. Inverse-nya dicarinya pakai begini aja langsung. Sepernya gitu. Oke. Ini yang catatan khusus untuk yang matriks diagonal ya. Kemudian yang kedua, matriks segitiga. Ini ada berapa jenis kalau matriks segitiga? 2. 2 ya, matriks segitiga apa? Atas sama bawah. Segitiga atas dan Matriks bawah. segitiga atas sama segitiga bawah. Oke, apa itu matriks segitiga atas? Matriks segitiga atas itu apa? Yang elemen di atas diagonal utamanya 0, Bu. Elemen, matriks segitiga atas, elemen, jadi ini ada saya taruh diagonal utama ya. A11, A22, sampai ANN. Ini diagonal utama. Di atasnya 0. Iya, Bu. Atau di bawahnya yang 0. Yang Di bawah. bawahnya, Di bawahnya, Bu. di bawah, Apa Bu. yang atas? Yang di bawah, Bu. Yang di Yang bawah, bawah apa Bu. yang atas? Bawah. Bawah. Yang di bawah diagonal utama itu adalah 0 ya. 0. Oke, ini ada A1. Kok ini 0? Sorry. Ini enggak 0. Ini A12. Ini A22. Nah, ini enggak 0 ya. Yang segitiga bawah di atas diagonal utamanya itu 0. Ini ada A21, AN1, AN2. Nah, gini ya. Nah, ini memang sering kebalik Anda. Kalau pas ujian juga sering kebalik. Yang atas itu tadi ya, yang di atas diagonal utamanya yang 0. Padahal yang atas adalah yang diagonal di atas diagonal utama itu ada isinya gitu ya, yang di bawah itu 0 ya. Kemudian segitiga bawah adalah yang sebaliknya. Nah, sama seperti matriks diagonal, matriks segitiga juga dapat dibalik jika dan hanya jika elemen pada diagonal utamanya semuanya bilangan tan 0. Jadi tetap nggak usah dilihat, yang ininya nggak usah dilihat ya, yang ininya nggak usah dilihat. Jadi segitiga atas juga Anda tetap melihat diagonal utamanya. Selama diagonal utamanya tidak 0 semua, maka matriks segitiga itu invertible. Oke, itu yang matriks segitiga. Sekarang matriks simetris. Apa itu matriks simetris? Diagonal utamanya berfungsi sebagai cerminan atau refleksi. Ya, atau kalau mau simpelnya, matriks simetris itu kalau A-nya adalah sama dengan A transpos ya. Jadi diagonal utamanya jadi cerminnya. Kan sama aja. Mau baris jadi kolom, kolom jadi baris, entry-nya sama. Jadi matriks simetris itu A-nya sama dengan A transpos. Oh ya, kalau bahasanya tadi adalah elemen diagonal utamanya adalah cerminnya, berfungsi sebagai cermin. Oke,
sampai sini ya. Jadi Anda tadi sudah mencari sendiri apa yang saya minta di pertemuan pekan lalu. Sekarang kita ke sini lagi. Oke. Nah, untuk matriks segitiga atas, di sini saya naruhnya segitiga atas ya. Jika dalam matriks segitiga atas, berarti yang nolnya yang bawah, berukuran n kali n, maka determinan matriks A itu adalah hasil kali unsur-unsur diagonal utamanya. Ya. Nah, berdasarkan proposisi ini, Anda sudah bisa lihat bahwa jika salah satu AI, salah satu A, II gitu ya, ini sama dengan 0, maka determinannya ini 0 gitu. Kalau determinannya 0, ya sudah, dia singular. Ya, matriksnya singular. Tidak ada inverse-nya ya, tidak invertible. Jadi semua elemen diagonal utamanya tidak boleh ada yang 0. Atau semuanya tan 0. Oke. Nah, ini kayaknya ada yang salah nggak sih? Mempertukarkan dua baris. Oke. Nah, slide yang ini merupakan sifat determinan matriks. Apa yang terjadi dengan determinan suatu matriks jika melalui proses OBE? Ya. Nah, yang pertama ini prosesnya mempertukarkan baris. Itu. Yang kedua adalah mengalihkan suatu baris dengan konstanta, tak 0, alfa, gitu ya. Kemudian yang ketiga ini menambah suatu baris dengan hasil kali skalar baris yang lain. Jadi tiga ini itu adalah perubahan yang terjadi pada sebuah determinan matriks jika pada matriks tersebut dilakukan OBE. Kalau ditukarkan dua baris, maka matriks yang baru hasil pertukaran baris itu determinannya sama dengan negatif determinan matriks awal. Ya. Yang kedua, jika sebuah matriks diperoleh dengan mengalihkan matriks yang lain dengan suatu skalar tan 0, maka determinannya sama dengan alfa kalinya dari si determinan matriks awal. Kemudian yang ketiga, jika sebuah matriks diperoleh dari menambahkan suatu baris dengan hasil kali skalar baris yang lain, ini determinannya sama, nggak berubah. Ya, jadi kalau yang operasinya itu menambahkan baris kedua dengan negatif satu baris pertama, nah berarti determinan negatif satu, ya benar, berarti determinannya tidak berubah. Ya, determinannya sama aja. Tapi kalau Anda mempertukarkan, ini determinannya jadi negatifnya. Kalau Anda mengalihkan sebuah baris dengan skalar tan 0, nanti determinannya jadi alfa dikalikan determinan A. Saya ada contohnya nggak? Ada ya. Oh, ini belum ditulis. Nah. Hitunglah determinan matriks berikut dengan melakukan OBE terhadapnya. Jadi, soalnya itu macam-macam ya. Soalnya macam-macam. Bisa langsung hitunglah determinan dengan tadi ekspansi kofaktor, atau begini, hitunglah determinan matriks berikut dengan melakukan OBE terhadapnya terlebih dahulu. Nah, tapi kan Bu, kita nggak tahu matriks yang acuannya itu apa gitu ya. Nah, ini kita kembali ke yang matriks elementer sebelumnya. Ingat nggak sih? Ingat nggak Anda matriks elementer? Kayaknya minggu lalu kayaknya. Masih ingat nggak?
Yang dihasilkan dari 1 kali OBE pada matriks identitas, Kak, Bu. Nah, iya, ya. Jadi ini hubungannya dengan matriks elementer. Jadi kan kita senantiasa bisa menghitung determinan matriks elementer ya. Misalkan matriks elementernya adalah 1, misalkan 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 1. Nah, ini operasinya apa? Mengalihkan 1/3 ke baris kedua. Nggak kedengeran. Kecil banget suaranya. Mengalihkan 1/3. Mengalihkan 1/3 dengan baris kedua, Kak, Bu. 1/3 dengan baris kedua. Yang lain? Yang lain? Iya, Bu. Saya udah ngasih contoh kan ya matriks elementer belum? Seingat saya udah, dan sore-sore ini juga. Halo? Saya tuh udah ngupload materinya belum sih? Di e-learning udah kan ya? Udah, Bu. Ah, udah. Berarti kan saya udah ngasih gitu kan, ya. Yuk, gimana? Mengalihkan, kalau saya punya yang begitu, Mengalihkan baris ketiga. Baris atau kolom? mengalihkan baris deh, kan OBE kan, operasi baris. Mengalihkan baris kedua dengan 1/3. Dengan 1/3. Iya. Sama dengan yang tadi? Iya. Sama dengan jawaban yang tadi? Iya. 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 Jadi ini mengalihkan baris kedua dengan 1/3 ya. Ini. Kalau saya punya 100 001 010. Apa ini? Menukarkan baris kedua dengan baris ketiga, Kak, Ibu. Ya, mempertukarkan baris kedua dengan baris ketiga ya. Nah, yang ini yang mengalihkan, Anda bisa menghitung determinannya kan ya. Determinan dari 100 130 001 ini determinannya sama dengan 3. Nah, yang ini determinannya sama dengan 001 010. Determinannya berapa? Anda cari dulu ya. Kalau yang begini. Ini kan bukan matriks diagonal. Bukan matriks segitiga juga ya. Kalau yang ini gampang. Kalau yang ini bukan. Ini Anda harus cari determinannya. Nah, jadi kalau Anda diminta melakukan OBE, Anda menghitungnya
dengan cara, misalkan Anda punya matriks B, ini diperoleh dari E1 dikali A gitu ya. Atau saya balik deh. Sebentar. Atau saya balik. Sebentar. Hitung determinan matriks berikut dengan melakukan. Yang matriks elementernya Anda bisa hitung determinannya, ya kan? Tapi ini determinan A yang dicari. Iya, kalau dapatnya matriks eselon baris reduksi ya. Kalau nggak dapat, Anda nggak bisa cari pakai OBE. Ntar, ini OBE-nya apa? Kalau pertama, ini OBE-nya apa aja? Satu min 4, 2. Min 2, 8, 9. Min 1, 7, 0. Ini OBE-nya apa? Menambahkan 2 kali baris pertama ke baris kedua. Oke, baris kedua ditambah 2 baris 1 gitu ya. Sama. Ini determinannya berubah nggak sih? Ini A misalkan itu ya. Ini kalau yang OB ini determinannya tidak berubah, yang ini juga determinannya tidak berubah. Kalau saya B3 ditambah B1. 1 min 4, 2, ini 0, terus 0 ya, terus 13. Sambil dilihat ya. Saya soalnya kalau sore begini sering salah hitung. Nah, determinan matriks yang kedua, ini saya kasih nama A1, karena OBE-nya ini merupakan yang ketiga, jadi determinannya tidak berubah. Ya, determinan A1 sama dengan determinan A. Kemudian ini OBE-nya apa lagi? Diapain lagi? Halo? Menukarkan bisa nggak, Bu? Boleh. Mempertukarkan siapa? Baris kedua dengan baris ketiga. Ditukar gini. Gini ya. 1 min 4, 2, 0, 3, 2, 0, 0, 13. Ini A2. Nah, ini sama, jadi determinan A2. Ini negatif ya, determinan A. Oke ya. Kalau ditukar katanya jadi negatif. Ya. Oke, lagi apalagi OB-nya? Mengalihkan 1/3 dengan baris kedua, Bu. 1/3 baris kedua. Jadi Anda punya 1 min 4, 2, 0, 3, salah. 0, 1, 2/3, 0, 0, 13 ya. Ini matriksnya A3. Determinan A3, ini A3, sama dengan 1/3 kali determinan A2, sama dengan 1/3 kali determinan negatif 1/3 kali determinan A. Gini ya. Oke, apalagi OB-nya? Menambahkan 4 dikali 1 ke baris pertama, Bu.
B1 ditambah 4B2 gini ya. 1, 0, 2 ditambah 8/3 berapa? 14/3 ya. 0, 1, 2/3, 0, 0, 13. Ini A4. Oke. Jadi determinan A4 sama dengan determinan A3. Karena dia operasinya ini, determinannya nggak berubah. Sama dengan min 1/3 determinan A. Apalagi OBE-nya? Mengalihkan baris Seper-13 ini ya. Ya. Jadi 1, 0, 14/3. Ini ya. Ini A5. Jadi determinan A5 sama dengan 1/13 determinan A4. Sama dengan min 1/13 kali 1/3 determinan A sama dengan min 1/39 determinan A. Apalagi OB-nya? Menambahkan min 2/3 kali baris ketiga. Menambahkan min 2/3 kali baris ketiga ke baris kedua, Bu. Oke, saya 2 sekalian ya. B1 dikurang 14/3 B3 dan B2 dikurang 2/3 B3. Ini Anda terbentuk sudah eselon baris reduksi ya. Ini namanya matriks A6. Karena operasinya begini, dua-duanya jadi determinannya sama. Jadi determinan A6 sama dengan determinan A5 sama dengan min 1/39 determinan A. Jadi determinan A6 itu adalah, A6 adalah matriks identitas. Determinannya adalah 1. Min 1/39 determinan A. Jadi determinan A-nya berapa? Min 39 gitu ya. Nah, ini bentuk kedua dari pencarian determinan dengan memanfaatkan OBE. Ya, jadi tidak usah pakai matriks elementer ternyata. Karena ini agak ribet nggak nyari determinannya. Langsung aja pakai OBE. Aduh. Oke, silahkan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, saya jangan Bu. Ya. Silahkan, Indri. Yang di bagian yang tadi Ibu sudah OBE-kan kan, terus di bawahnya itu yang determinan A sama dengan determinan A1 itu saya masih belum paham. Iya, Oke. Bu. Ini berdasarkan ini ya. Jadi kalau OBE-nya adalah mempertukarkan dua baris, maka determinan matriks yang hasil OBE sama dengan negatif determinan matriks awal. Gitu ya, kalau ditukar. Kalau mengalihkan, determinan matriks hasil OBE sama dengan konstantanya dikalikan determinan matriks awal. Kalau operasinya menambah suatu baris dengan hasil kali skalar. Contoh yang ini. Yang ini menambah baris kedua dengan 2 kali baris 1. Ya. Determinannya tidak berubah. Determinan hasil OBE sama dengan determinan matriks awal. Nah ini saya kasih nama hasil OBE-nya A1.
Ya. Kemudian OBE-nya menambahkan sebuah baris dengan hasil kali skalar baris yang lain. Yang ini juga sama. Jadi dua operasi ini tidak merubah determinan. Maka determinan A1 matriks hasil OBE sama dengan determinan matriks awal. Begitu. Berbeda dengan operasi yang ini. Operasi yang ini adalah mempertukarkan baris 2 dengan baris 3. Kalau mempertukarkan, determinan matriks hasil OBE, A2, saya kasih nama, sama dengan negatif determinan matriks awal. Negatif determinan matriks A1. Di mana determinan A1 sama dengan determinan A. Jadi saya langsung tulis determinan A2 sama dengan negatif determinan A. Oke, kemudian operasi yang ketiga, mengalihkan baris kedua dengan sepertiga. Berarti determinan hasil OBE yang ini sama dengan sepertiga determinan matriks awal. Matriks hasil OBE saya kasih nama A3, jadi determinan A3 sama dengan sepertiga kali determinan A2. Ya, determinan A2-nya adalah negatif determinan A. Jadi saya ganti min sepertiga determinan A. Begitu, sudah cukup jelas? Ya Bu, paham Bu. Makasih Bu. Ya. Silakan yang lain. Jadi yang ini, yang 3 sifat determinan yang atas, kalau dia mempertukarkan itu negatifnya ya. Nah ini jangan kebalik-balik gitu loh. Kalau Anda diminta mencari determinan matriks dengan memanfaatkan OBE. Mana operasi yang mengawetkan determinan ya, mana yang mengalihkannya dengan konstanta, mana yang mengalihkannya dengan negatif. Ya, mohon maaf ya agak kurang rapi. Silakan Anda screenshot saja. Nanti Anda bisa kerjakan ulang ya di kertas sendiri. Ups. Saya akan memberikan latihan. Bentar ya. Ups. Oke, latihannya 2. Silakan Anda coba kerjakan.
Ya. Oke. Kita tinggal dikit lagi, saya kira. Sisanya akan saya berikan di hari Jumat ya, insya Allah ya. Terminan. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sambil bersiap untuk on cam, saya absen lagi. Ya Siva, ada ya Siva? Hadir, Bu. Ya. Iksama. Hadir, Bu. Pusna. Hadir, Bu. Emrio. Emrio. Nggak ada. Nggak ada ya. Dika ada tadi ya. Ada, Oke. Bu. Ya, kita screenshot dulu. Sudah ya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Oh, kenapa mati kursornya? Kok mati? Kursornya kok mati? Kenapa kursornya mati? Aduh, nggak tahu kursorku kok mati. Ini juga mau. Ya oke, nggak apa-apa ya. Silakan kalau mau off. Kursor saya mati tapi sudah saya screenshot tadi. Ya, selamat sore. Saya akhiri kuliahnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.